Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dok. Perkenalkan Ibu, dengan saya Dr. Sakti yang bertugas di klinik pada malam hari ini. Kalau boleh tahu Ibu, di sini Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Ratna dok. Oh, Ibu Ratna ya. Umurnya berapa tahun Ibu? 25 tahun. 25 tahunnya. Pekerjaannya Ibu sebagai apa? Pegawai swasta. Oh, pegawai swasta ya. Status pernikahannya Ibu? Sudah menikah. Oh, sudah menikah. Untuk pendidikan terakhirnya Ibu apa Ibu? S1. Oh, S1 ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan anamnesis psikiatri atau psikotik yang dimana untuk mengetahui bagaimana kondisi yang Ibu alami Ibu ya. Apakah Ibu bersedia untuk menjawabnya? Iya dok. Baik. Kalau boleh tahu Ibu kesini datang keluhannya apa Ibu? Tidak bisa tidur dok. Tidak bisa tidur ya. Ini keluhannya sudah berapa lama Ibu rasakan Ibu? Sudah 3 bulan dok. Oh, sudah 3 bulan ya. Mungkin sejak kapan semakin parah ininya? Semakin berat sekitar seminggu dok. 1 minggu terakhir ya. Ya dok. Baik. Kemudian untuk biasanya Ibu tidur itu jam berapa itu? Jam 10 dok. Jam 10 ya. Sampai bangun subuh dok. Oh, bangunnya subuh ya. Baik. Untuk sekarang pola tidurnya Ibu bagaimana? Apakah terganggu atau normal-normal saja? Iya dok, saya tidak bisa tidur dok. Tidak bisa tidur ya. Baik. Mungkin Ibu tahu apa yang menyebabkan Ibu susah tidur? Saya merasa ada yang mengawasi saya dok. Oh, seperti ada yang mengawasi gitu ini. Iya dok. Baik. Kenapa Ibu bisa merasakan kalau ada yang mengawasi Ibu? Hal ini karena ada masalah di kantor dok dengan teman saya dok. Oh, ada masalah di kantor di. Kemudian Ibu sejak kapan Ibu merasakan perkara ini? Saya takut dok, merasa ada yang mengawasi saya dok. Oh, Ibu takut ya ada yang mengawasi. Kalau boleh tahu Ibu jarak rumahnya Ibu dengan teman kantor Ibu sejauh mana Ibu? Lumayan jauh dok. Oh, lumayan jauh ya. Kemudian Ibu sudah ceritakan kepada keluarga Ibu? Saya sudah cerita dengan keluarga saya dok, tapi tidak ada yang percaya dok. Oh, baik-baik. Kemudian kalau boleh tahu Ibu di keluarganya yang Ibu beritahu siapa saja Ibu? Saya cerita dengan bapak saya, ibu saya, adik saya, kakak saya, tapi tidak ada yang percaya dok. Oh, baik-baik. Kemudian Ibu apakah mereka berpendapat Ibu mengalami ini sendiri tanpa mereka pernah mengalami sebelumnya? Iya dok. Baik. Kemudian Ibu tahu alasan rekan kerja Ibu membuat Ibu seperti ini? Dia mau jahat kepada saya dok. Baik. Kemudian Ibu dia sudah membuat resah Ibu sampai tidak bisa tidur. Kalau boleh tahu apalagi yang Ibu rasakan di kehidupan sehari-hari Ibu? Saya merasa curiga pada dia dok. Dia ingin mencelakakan saya dok. Baik. Apa yang bisa memicu Ibu seperti keadaan seperti ini Ibu? Banyak orang yang mengejek saya dok. Oh, banyak yang orang mengejek Ibu ya? Baik. Kemudian bagaimana dengan faktor pekerjaan Ibu terhadap kondisi Ibu yang sekarang ini? Saya bagus saja dok dalam pekerjaan. Oh, baik. Kemudian apakah pengaruh sifat Ibu ini terhadap keluhan Ibu dalam pekerjaan sehari-hari itu apa Bu? Saya selalu dimarahi atasan saya dok karena tidak konsentrasi terhadap pekerjaan. Baik, mengganggu konsentrasi ya. Baik. Kemudian bagaimana pendapat keluarga Ibu terhadap kondisi Ibu yang sekarang ini? Keluarga saya mengira saya gila dok. Oh, keluarga Ibu mengira Ibu gila ya. Ibu, maaf Bu ya, saya akan menanyakan lebih dalam Ibu. Apakah Ibu pernah alami riwayat seperti ini sebelumnya Ibu? Tidak dokter. Dokter mengira saya gila. Oh tidak Bu, jadi saya hanya menanyakan Ibu lebih dalam apakah Ibu pernah mengalaminya atau tidak Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu pernah mengeluhkan seperti ini Bu? Tidak pernah dok. Tidak pernah ya. Kemudian bagaimana dengan keluarga Ibu? Apakah ada yang pernah mengalami keluhan seperti ini Bu? Tidak ada dok. Oh, tidak ada ya, baik. Kemudian Ibu kan menempuh pendidikan terakhir itu S1 Ibu. Jadi mungkin pada saat perkuliahan itu pelajaran apa yang Ibu yang sangat senangi?
Pelajaran bahasa Inggris dok. Pelajaran bahasa Inggris ya. Baik. Kemudian ibu baik bu, dari info yang ibu sudah berikan, kita akan lanjut pada pemeriksaan status mental. Terima kasih ibu. Ibu telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Apakah ibu bersedia untuk melanjutkan pada pemeriksaan status mental? Iya dok. Bu Ratna, jadi kita lanjutkan pemeriksaan status mental. Di sini saya akan memperjelas hal yang tidak sempat kita jelaskan tadi. Kemudian Bu Ratna tadi mengeluhkan bahwa ada gangguan tidur atau sulit tidur. Kemudian apakah ada pengalaman lain yang pernah ibu alami selain ini, Bu? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Baik, misalkan seperti hal-hal yang tidak lazim, apakah pernah ibu alami juga? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Baik. Kemudian apakah ibu ada merasa seperti kayak kebingungan ibu? Tidak ada dok. Tidak ada juga ya. Baik. Kemudian ibu sampaikan ke saya bahwa seperti ada orang yang mengawasi ibu. Kemudian ibu kalau ingatannya ibu, apakah ada keluhan pada daya ingatnya ibu? Iya dok, sekarang lebih sering dimarahi dengan atasan kantoran saya dok. Baik, sering dimarahi ya karena kurang konsentrasi. Iya dok. Baik, kalau untuk hal-hal seperti hari, tanggal, bulan dan tahun, apakah ibu masih ingat? Kalau bisa coba ibu sebutkan ibu. Tanggal 22 bulan 9 tahun 2020 dok. Baik ya, konsentrasinya masih baik. Kemudian ibu, apakah ibu sudah makan tadi pagi bu? Sudah dok. Baik. Kemudian ibu, kalau boleh tahu ibu makan apa saja tadi bu? Nasi dan sayur dok. Oh, nasi dan sayur ya. Baik ibu, kalau boleh tahu juga ibu dalam sebulan terakhir ini apakah ibu pernah keluar kota ibu? Tidak dok. Oh, tidak ada ya. Baik. Kalau tanggal lahir ibu ingat tidak? Iya dok. Baik. Kalau tanggal lahir orang tua? Iya ingat dok. Baik. Kemudian pendidikan terakhir ibu kan tadi S1. Mungkin di pendidikan terakhir itu pada saat perkuliahan mata kuliah apa yang paling ibu senangi pada proses pendidikan itu? Pelajaran bahasa Inggris dok. Saya pernah menang dalam lomba pidato bahasa Inggris dok. Baik, prestasinya cukup baik ya. Ya, Kemudian kalau boleh tahu ibu ada bakat yang lain selain pada bidang pendidikan ini? tidak ada dok. Tidak ada ya. Kemudian ibu untuk kegiatan sehari-hari ini ibu, apakah pekerjaannya itu terganggu seperti mandi atau mengurus diri itu terganggu ibu? Saya dapat mengurus diri, tapi saya tidak suka mandi dok. Baik ibu. Ibu dapat mengurus diri. Kemudian ibu untuk perasaan suasana hati ibu bagaimana bu? Apakah ibu bisa mengendalikannya atau tidak? Saya emosi terus dok. Biasa saya marah kalau ada suara kencang. Baik, emosian ibu ya. Ya, Baik, kalau untuk keluarga ibu bagaimana kak? Apakah keluarga ibu itu terganggu dengan kondisi ibu seperti ini? mereka yang harus memahami saya dok. Oh baik. Kemudian apakah ibu tahu penyebabnya ibu seperti ini ibu? Iya dok. Kalau boleh tahu ibu kenapa ibu? Tadi saya sudah bilang dok, kalau saya merasa takut karena seperti ada orang yang mengawasi saya dok. Oh baik. Kemudian ibu, jika misalnya saya tempatkan ibu dalam kondisi di jalan raya, kemudian ibu melihat seorang anak yang sedang terluka, apakah tindakan yang ibu akan ambil pada kondisi tersebut ibu? Panggil dokter dok. Oh, baik ya. Baiklah Bu Ratna, pemeriksaan ini sudah selesai. Pemeriksaannya sampai di sini. Tentunya kita akan berikan penata laksanaan atau penegakan diagnosis serta penata laksanaan. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih sudah datang Ibu. Ya dok. Baik, untuk kesimpulan dari pemeriksaan status mental tadi, kita mendapatkan yaitu seorang perempuan berusia 25 tahun datang menggunakan pakaian warna pink yang rapi dan tampak bersih. Kemudian kita dapatkan juga psikomotor pasien itu tampak gelisah. Kemudian karena dia selalu melihat ke kiri dan ke kanan dan dia juga agak tidak tenang. Kemudian dari jawaban dan pertanyaan yang diberikan itu pasien menjawabnya dengan spontan dan sedikit nada tinggi. Kemudian secara umum kita mendapatkan feedback dari pasien itu sangat kooperatif.
dari keadaan afektif, pasien kita dapatkan inappropriate atau keserasian, tidak serasi, dan tidak dapat empati atau tidak bisa empati tidak dapat diraba. Kemudian dari fungsi persepsi, kita dapatkan adanya halusinasi auditori atau halusinasi pendengaran, yang dimana dia selalu menyangka bahwa ada orang yang akan mengikutinya dan mencelakainya. Kemudian baik itu terjadi pada pagi, siang, dan malam, sehingga pasien ini sulit untuk tidur. Kemudian pada pola pikir pasien ini didapatkan adanya waham, yang dimana yaitu meyakini bahwa teman rekan kerjanya itu yang membuat dia seperti itu. Kemudian dia juga tidak didapatkan waham, di mana berupa ide untuk melakukan bunuh diri, dan untuk pengendalian impuls itu terganggu dan suka menyalahkan orang lain. Kemudian tapi dia di sini masih mau melakukan pengobatan, seperti tadi dia datang menemui dokter untuk melakukan pengobatan. Kemudian oleh sebab itu pasien ini kita dapatkan tilikan, yang dimana pasien tilikan Dragon A3 kita sebut karena dia menyalahkan orang lain tanpa sebab atau kemudian keseluruhan dari informasi yang diberikan dari pasien ini bisa kita dapat percaya. Kemudian itulah saja pemeriksaan yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.